Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, buka suara setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoax. Diketahui Aiman Wicaksono yang merupakan jurnalis atau wartawan itu dilaporkan setelah menyampaikan isu terkait Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Pilpres 2024, saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena, Pak. Memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Fenomena boleh 2019. Boleh interupsi Pak Ketua. Pak Ketua. Ya, mau diinterupsi ya, Pak? Soal masalah ini. Oke. Ya, Pak Ketua dan Pak Kabahar, mungkin poinnya supaya tidak liar begitu. Apa mekanismenya? Apa mekanisme yang bisa digunakan oleh masyarakat manakala ada anggota yang melakukan begitu, supaya jangan sedikit-sedikit masuk medsos, ketipu juga kita yang buka medsos ini. Iya, Pak. Jadi mesti ada mekanismenya, mesti dibawa kemana, laporannya kemana, penanganannya oleh siapa, supaya medsos ini jangan sedikit-sedikit medsos. Ini kan akibat mungkin publik belum tahu mekanismenya seperti apa kalau ada dugaan pelanggaran netralitas oleh teman-teman anggota. Mungkin siapa supaya mencegah itu oleh itu, Pak Ketua. Makasih. Ya, dilanjut aja, itu tambahan bagaimana cara nangani udah dipikirin, Pak. Monggo. Di Propam itu ada namanya aplikasi Propam Presisi, Pak. Asal Bapak melapor ke situ dan mengisi NIK, taruh nomor telepon, saya jamin, Pak, tidak lebih dari 1 kali 24 jam, apalagi terkait dengan kasus pemilu, pasti direspon oleh Propam Presisi, Pak. Iya, Pak. Jadi ada, Pak, Propam Presisi, yanduan secara online. Jadi kalau ada polisi yang tidak netral, saya kira itu yang bisa dilakukan. Kami lanjut, Pak, mohon izin. Yang ke-15 dari Pak Nurdin.
Terkait hal tersebut, Aiman menegaskan bahwa apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoax. Aiman mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Ia menambahkan semua yang disampaikannya melalui Instagram pribadinya @aimanwicaksono sesuai dengan apa yang ia dengar. Menurutnya, semua yang ia sampaikan kemarin adalah apa yang ia alami atau hal itu adalah fakta. Adapun pernyataan Aiman melalui akun Instagramnya menyampaikan isu bahwa ada komandan polisi yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Aiman mengaku mendapatkan informasi tersebut secara eksklusif melalui beberapa temannya yang berada di institusi kepolisian. Ya, ini yang saya juga aneh ya, karena saya hanya menyebutkan oknum, dugaan oknum polisi. Yang kalau kita bicara di luar sana, ada berapa banyak orang yang berbicara yang sama dengan saya. Tapi kenapa kemudian saya yang dilaporkan dan hanya saya? Itu pertanyaan. Yang kedua, seharusnya ini menjadi momentum penting untuk menjadi pengingat, bukan sebaliknya malah justru dilapor. Soal langkah tentu yang ada di benak saya hanya kebingungan yang luar biasa. Karena hal-hal seperti ini kenapa mesti menjadi proses hukum? Ya, ini hal yang bicara soal kebebasan berbicara. Ya, kalau seandainya ada sesuai, ada hal atau data-data yang mungkin dirasa kurang tepat, kan bisa dilakukan dengan jawaban dan lain sebagainya. Bukan dengan pelaporan. Apalagi saya menggunakan istilah oknum, bukan menunjuk institusi. Ini harus digarisbawahi. Saya tidak kenal pelapornya siapa dan organisasinya juga. Saya termasuk orang yang lama juga di aktivis, saya dulu di HMI. Saya tidak tahu juga itu pelapornya dari kelompok mana ya. Saya belum pernah mendengar sebelumnya. Tapi ya itu hak warga negara. Meskipun sekali lagi ini menjadi pertanyaan. Sebelumnya, Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang menyebut kepolisian tidak netral pada pemilu 2024. Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin, menganggap pernyataan Aiman yang juga dikenal sebagai presenter dan wartawan ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Fikri juga menilai pernyataan Aiman menimbulkan efek negatif bagi pihak kepolisian. Selain itu, dia mengklaim masyarakat juga turut dirugikan. Dalam pelaporannya, Fikri membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di pemilu 2024 lewat akun Instagram pribadinya @aimanwicaksono. Fikri melaporkan Aiman dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.